Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Fauzan dari semester 3B. Di sini saya akan mereview hasil dari risum buku hukum administrasi negara oleh Dr. Sahya Anggara MSI dari kelompok 5. Dasar-dasar hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah, warga negara, atau hubungan antar orang pemerintahan. Hukum administrasi negara menurut keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukum negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Hukum administrasi negara terbagi atas dua bagian, yaitu hukum administrasi negara menjadi sebab maka negara dapat berfungsi atau bereaksi. Hukum administrasi negara mengatur hubungan antar warga dengan pemerintah. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Menurut Prajudi Atmosudirjo, untuk keperluan studi ilmiah, ruang lingkup studi hukum administrasi negara meliputi sebagai berikut. Yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi negara, hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, hukum administrasi perusahaan negara. Dan yang keenam, hukum tentang peradilan administrasi negara. Sumber-sumber hukum administrasi negara. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Selanjutnya, perbedaan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai sumber-sumber hukum. Menurut Ridwan HR, setiap orang memandang hukum dan sumber hukum secara berbeda-beda sesuai dengan kecenderungan dan latar belakang pendidikan dan keilmuannya. Sebagai penunjuk hukum terdahulu, sumber hukum memberi hukum administrasi negara pada hukum sekarang berlaku seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Negara hukum atau Rechtsstaat. Beberapa ciri negara yang dapat disebut negara hukum adalah supremacy of the law, equality before the law, constitution based of the human right. Pancasila sebagai sumber hukum. Menurut Philippus M. Hadjon, ditetapkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS nomor sekian yang masih dinyatakan berlaku oleh ketetapan MPR tentang peninjauan produk-produk yang berupa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia junto ketetapan MPR tentang perlunya penyempurnaan yang termaktub dalam pasal 3 ketetapan MPR. Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, dan mondinal.